Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Izin Budi Prasetyo, NIM 1910601160, kelas PAI A1 semester 6 Universitas Wahid Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran akidah yang bertemakan tentang amal tercemar hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan aminah. Sebelum video ini dimulai, silakan subscribe dan like video saya yang kemarin tadi. Oke, langsung aja. Yang pertama, pengertian hasad. Kata hasad berasal dari bahasa Arab yang artinya iri atau dengki. Dalam Al-Quran banyak disebutkan kata-kata hasad. Adapun yang dimaksudkan dengan hasad adalah sikap perilaku seseorang yang menunjukkan ketidaksenangan atas nikmat dan karunia yang ada pada orang lain. Hasad dapat berkembang menjadi iri jika terkandung keinginan untuk menghilangkan kenikmatan orang lain, bahkan keinginan untuk memilikinya. Kemudian, ketahuilah bahwa hasad merupakan buah dari sifat indah dan tercela. Hasad akan membuahkan berbagai sifat yang tercela, sehingga sukar untuk dibenci atau bersatu karena sangat banyak. Jadi, kita tidak bisa memilih karena sangat banyak sekali hasad, gitu ya. Terus yang kedua, larangan perilaku hasad. Hasad merupakan akhlak tercela dan hal ini dilarang oleh ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk ciri. Jadi itu di dalam hasad ada juga ciri-cirinya. Yang pertama, cirinya adalah adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya itu lebih mulia daripada orang lain, ya. Jadi jangan suka mempunyai perasaan tinggi diri, menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Jadi itu kita sama orang lain, jangan menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain, gitu ya. Selanjutnya adalah selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Yang selanjutnya adalah hasad dapat ditimbulkan oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan gigih untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku hasad. Yang pertama, bila tergolong anak yang sombong dan kampungnya memang ia berasal dari keluarga yang terpandang dalam hal kekayaan. Orang tuanya seorang saudagar yang kaya, tetapi sedang masyarakat di sekitarnya banyak yang tidak menyukai karena sifat sombong yang dimilikinya. Ia tidak suka bila temannya lain memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Ia ingin selalu menonjol dalam segala hal, baik penampilan, kepandaian maupun yang lainnya. Terus selanjutnya adalah dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga ada bentuk-bentuk, sekarang ada dampaknya juga. Jadi itu sudah berdampak dari dampaknya juga. Yang pertama, dampak bagi diri sendiri, menimbulkan perasaan tidak senang, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Yang ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Yang kedua adalah bagi orang lain. Tadi yang pertama adalah bagi diri sendiri. Yang selanjutnya adalah bagi orang lain. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, muncul rasa dendam antar masyarakat. Yang terakhir adalah timbul di budaya yang buruk terhadap sesama manusia. Terus yang B adalah pengertian dendam. Apa sih dendam itu? Kita lihat ya. Dendam adalah kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seorang atau kelompok lain. Sifat dendam merupakan bisikan dari syaitan yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sering manusia hilang kesadaran atau keseimbangan saat membela hak dirinya tanpa memiliki kewajiban terhadap orang lain dalam kebersamaan yang harus disertai dengan saling pengertian. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk ciri. Jadi sama tadi hasad ada juga ciri-ciri. Sekarang pun dendam ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak bicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat, tidak mudah memberikan maaf pada orang yang dianggap salah. Selanjutnya, ada pun tadi juga ada dampak negatifnya, ini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Yang kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, seumpama bila pihak A dan B, ya.
Selanjutnya menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan berdasar kejahatan. Yang kedua, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Seumpama masalah ini belum selesai, ditambah masalah lagi, itu malah tidak bisa selesai. Jadi harus diluruskan satu persatu dulu, jangan tambah masalah lagi, masalah itu, kalau tambah masalah lagi nanti tidak akan cepat selesai masalah itu ya. Selanjutnya adalah hibah dan fitnah. Apa sih hibah dan fitnah itu? Hibah berasal dari bahasa Arab Arabiyah yang artinya menggunjing. Menurut istilah, hibah adalah menyebut atau membicarakan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang yang digunjing dengan tujuan mencerminkan nama baik atau menjadikan harga diri orang yang dihibah. Jadi hibah itu sangat kita tanamkan dalam jiwa kita ya. Selanjutnya adalah larangan hibah dan fitnah. Ajaran Islam telah menjelaskan dampak negatif hibah dan larangannya untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 49 Al-Hujurat. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 49 ini kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa baca, bisa lihat sendiri, ini larangannya gitu ya. Kemudian adalah bentuk ciri-ciri hibah dan fitnah. Sama saya tadi juga ada fitnah dan hibah. Ciri-cirinya yang pertama, membicarakan aib dan kejelekan orang lain. Fitnah belum tentu kebenarannya, sedangkan hibah sudah pasti ada kebenarannya. Yang kedua, dilakukan dengan secara sembunyi maupun terbuka. Yang ketiga, bertujuan ingin menjatuhkan nama baik orang yang dihibah maupun difitnah. Yang terakhir, pelaku hibah maupun fitnah dapat dilakukan 2 orang atau lebih ya. Selanjutnya, dampak negatif hibah. Yang pertama, akan memutuskan komunikasi dan silaturahmi. Yang kedua, dalam kehidupan pribadi, ahli hibah mencerminkan kecerobohan hidup, diibaratkan makan daging busuk temannya yang sudah meninggal. Yang terakhir, di hari kiamat sebagai penyebab muflih, yakni hancurnya amal kebaikan seseorang. Yang selanjutnya, namimah. Apa sih itu namanya? Mari sudah dengar kan kata namimah. Namimah apa sih itu? Namimah adalah secara bahasa berarti mengadu domba. Sedangkan cara istilah artinya membedakan ucapan seseorang ke orang lain dengan maksud merusak hubungan keduanya. Mengadu domba ya. Selanjutnya adalah larangan namimah. Larangan namimah, hukum namimah adalah haram. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang disebut dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma ya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk ciri namimah. Yang pertama, berupa ucapan atau cerita dengan tujuan menjelekan orang lain. Yang kedua, mencari kesenangan atau keuntungan dari orang lain. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh seorang maupun bersama orang lain. Yang keempat, mencari-cari kejelekan orang lain karena ada tujuan tertentu. Misal kita mau ke tempat yang kita sebelum dulu kejelekannya, kita mau gini-gini gitu ya. Selanjutnya adalah dampak negatif namimah. Sama seperti awal tadi, hasad, hibah dan lainnya, dan juga ada dampak positifnya. Namimah pun juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat, hilangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan murkanya. Itu tadi yang saya dapat terangkan di video ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang saya terangkan dari video ini, dan jangan lupa belajar dari kesalahan-kesalahan kalian kemarin ya. Jangan lupa like and subscribe video ini ya. Kalian juga yang kalian udah lulus di SMA atau MA atau SMA atau MA atau SMK, kalau kalian ingin kuliah aja di Universitas Negeri Semarang. Di situ pun juga ada berbagai jurusan, ada pendidikan agama Islam, ilmu komunikasi, farmasi dan lain sebagainya ya. Cukup sekian video ini, sampai jumpa.